Saudara, Mahkamah Konstitusi menerima 149 pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024. Ratusan gugatan itu didaftarkan terkait hasil Pilkada tingkat kabupaten dan kota. Dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, dari total 149 pendaftaran yang masuk, 116 diantaranya Pilkada tingkat kabupaten dan 33 sengketa hasil Pilkada di tingkat kota. Sesuai undang-undang, Mahkamah Konstitusi menerima pendaftaran sengketa Pilkada 2024 dalam kurun waktu 3 hari setelah penetapan oleh KPU daerah. Saudara jurnalis Kompas TV Asri Gunawan telah bersiap di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Asri, apakah tim hukum RK Suswono dan Dharma Kun sudah mendaftarkan gugatannya hari ini? Kami pantau sejak pagi, Vidi, dari kubu Ridwan Kamil Suswono maupun kubu Dharma Pongrekun Gunwardana, ini belum terlihat mendaftar di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan memang kalau misalkan yang disampaikan dari hasil konferensi pers masing-masing tim hukum atau tim pemenangan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono maupun tim hukum dan juga tim pemenangan dari paslon nomor urut 2 Dharma Gunwardana, ini mereka masih akan mempersiapkan materi maupun juga dokumen yang nantinya akan diserahkan dalam pendaftaran ke MK dalam 1 sampai 2 hari ke depan. Dan kami juga mengecek di website resmi MKRI, Vidi dan Saudara, seperti yang tadi Anda sebutkan juga, di website tersebut pendaftaran sengketa maupun juga permohonan perkara Pilkada serentak tahun 2024 ini untuk pemilihan gubernur belum ada yang mendaftar atau 0. Kemudian kalau dari total permohonan yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, seluruhnya untuk Pilkada serentak ada 149, 116 diantaranya ini untuk pemilihan bupati dan 33 sisanya ini untuk pemilihan wali kota. Dan kalau kita melihat pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2004 dan juga syarat yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa peserta Pilkada ini bisa ataupun juga paling lambat mengajukan permohonan atau gugatan ini paling lambat 3 hari kerja terhitung dari hari pengumuman hasil perolehan rekapitulasi suara Pilkada yang dilakukan. Kemudian kalau kita lihat juga dari masing-masing tim pemenangan maupun tim hukum paslon menyebutkan punya masing-masing faktor ataupun juga pertimbangan yang menjadi keberatan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengajukan atau mendaftarkan gugatan ke MK. Kalau dari kubu Ridwan Kamil Suswono atau paslon nomor urut 1, tim pemenangannya menjelaskan bahwa ada dugaan kecurangan di TPS, kemudian juga ada dugaan distribusi formulir C pemberitahuan atau C6 yang dinilai tidak merata, sehingga para pemilih ini tidak diberitahu ataupun juga tidak mendapatkan haknya untuk kemudian bisa disosialisasikan, begitu mendapatkan sosialisasi untuk kemudian bisa mencoblos. Ini kalau dari kubu RK sendiri mengaku sudah mencoba untuk melaporkan ke Bawaslu namun belum ada tindak lanjut, dan ini yang menjadi salah satu atau salah 2 poin dari gugatan yang akan disampaikan ke MK. Kalau dari tim pemenangan atau tim hukum pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Gunwardana sebetulnya tidak jauh berbeda dengan RK Suswono. Ia pun menyebutkan bahwa tadi soal formulir C6 yang dinilai tidak merata ini yang akan kemudian salah satunya dimasukkan ke dalam gugatan yang akan didaftarkan ke MK begitu. Nah, nantinya memang saat pendaftaran Vidi dan Saudara ini harus melengkapi beberapa dokumen dan juga persyaratan untuk kemudian nanti bisa diterima oleh MK, dan nanti pun kalau ada kalau ada kekurangan atau ketidaklengkapan dari dokumen dan persyaratan nantinya juga perlu diperbaiki oleh masing-masing paslon. Kalau kita lihat dari hasil pengumuman kemarin dilakukan hari Minggu, artinya 3 hari kerja dari pengumuman ini paling lambat hari Rabu. Kami juga media yang memantau di gedung MK masih menunggu, tadi kabarnya akan dilakukan hari ini begitu kalau dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, tapi sampai saat ini kami belum menerima. Jadi yang untuk Pilgub ataupun juga untuk pendaftaran gugatan pemilihan gubernur ini masih 0, belum ada, termasuk Pilgub Jakarta yang memang kalau kita lihat dari konferensi pers kemarin dari hasil rekapitulasi suara yang memang rencananya akan melakukan atau melayangkan gugatan ini dari paslon nomor urut 1 dan 2. Kita masih menunggu, Vidi dan Saudara, apakah hari ini tim
pemenangan maupun tim hukum dari Ridwan Kamil Suswono jadi mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mendaftar terkait dengan gugatan Pilkada atau Pilgub Jakarta 2024. Vidi. Asri, nanti kalau tim Ridwan Kamil Suswono maupun Darmakun datang untuk mendaftar, selanjutnya bagaimana alur gugatan sengketa pilkada ini berproses di MK? Ya, tadi juga dijelaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo bahwa ada sejumlah rangkaian yang akan dilalui oleh masing-masing peserta pilkada kalau kemudian melakukan gugatan. Nah, kalau dari website resmi ini sebetulnya ada 18 tahapan. Nah, yang pertama nanti mulai dari pemeriksaan kelengkapan setelah melakukan pendaftaran sampai akhirnya nanti menetapkan pihak-pihak terkait ataupun juga pihak yang nantinya akan berperkara ataupun juga melakukan sidang. Nantinya akan juga ada rapat permusyawaratan hakim, kemudian nantinya akan ada sidang yang dilakukan. Kalau kata Ketua MK, sidangnya nanti dilakukan menyesuaikan dengan perkara yang nantinya akan disidangkan. Apakah sidangnya akan dilakukan 1 kali, 2 kali, ataupun juga lebih dari itu. Nah, tapi kalau berdasarkan timeline schedule yang ada di website resmi MK, sidang perdana sengketa pilkada serentak ini rencananya akan dilakukan bulan Januari. Untuk tanggal pastinya juga belum ada informasi lebih lanjut. Dan lebih lengkap lagi, Vidi dan saudara, berikut pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang telah kami rekam sebelumnya. Kan ada proses penyerahan perbaikan. Nah, nanti setelah perbaikan kemudian akan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah diregistrasi nanti para hakim akan menggelar gelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian nanti menetapkan hari sidangnya. Jadi ya kira-kiranya di awal Januari ya. Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan dia tanggal 3. Nah, selebihnya kan ada sekuen waktu 4 hari, selambat-lambatnya harus sudah sidang pertama. Nah, kalau pasti tanggal 3 ya setelah 4 hari kemudian atau 3 hari, karena selambat-lambatnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, tapi ada hukum acara yang pemanggilan itu harus 3 hari kerja kan, yaitu yang kemudian tidak boleh kurang dari 3 hari itu harus sudah dipanggil para pihaknya. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil atau memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan paling lama 45 hari kerja. Dan kalau kita lihat dari timeline yang ada di website, ini untuk sidang pengucapan putusan berkisar ataupun juga di antara tanggal 30 Januari sampai dengan 13 Februari 2025. Dan tahap akhirnya sekali, Vidi dan saudara, ini penyerahan atau penyampaian salinan putusan ketetapan. Ini akan rencananya dilakukan berkisar antara tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025. Kembali ke Anda, Vidi. Baik, Asri Gunawan di Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih untuk laporan Anda. Jakarta resmi menetapkan hasil suara ketiga pasangan calon setelah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu 8 Desember. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta. Pasangan Pram Rano meraih lebih dari 2.183.000 suara. Dua pasangan calon yang kalah pun siap mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. KPU Jakarta resmi menetapkan hasil suara ketiga pasangan calon setelah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada hari Minggu 8 Desember. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta. Pasangan Pram Rano meraih lebih dari 2.183.000 suara. 1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama
Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyudinata, ditandatangani. Sekian yang mohon izin, saya lagi bicara. Di tengah rapat pleno terbuka, saksi dari pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, memutuskan walk out dari ruang rapat. Sempat terjadi adu pendapat antara saksi paslon nomor urut 3 dan 1. Akhirnya, saksi dari paslon nomor urut 1 keluar meninggalkan ruangan. Tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono selanjutnya mengambil langkah mendaftarkan gugatan Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Hukuman tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini, serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01, pasangan 01, Pak Ridwan Kamil dan Suswono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Lis Hartono alias Cak Lontong merespons aksi walkout saksi kubu RK Suswono. Cak Lontong bilang, tim Pramono Rano menghargai keputusan saksi Rido. Ia menegaskan sikap walkout tersebut tidak akan mempengaruhi hasil Pilgub Jakarta. Terkait dengan walkout tadi ya, tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi dari saksi-saksi paslon 01 dan 02. Tetapi seperti yang kita ketahui pada proses rekapitulasi provinsi yang dilakukan oleh KPU Daerah Khusus Jakarta tadi, bahwa proses walkout atau juga mungkin tidak menandatangani itu sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta. Gugatan hasil pilkada juga akan didaftarkan tim paslon Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Tim hukum Dharma Kun menyebut masih ada beberapa pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pencoblosan. Kehilangan suara pemilih jadi dasar kubu Dharma Kun melayangkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini sekarang partisipasi masyarakat sangat rendah, jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapatkan legitimasi masyarakat secara keseluruhan. Karena hanya di sebagian kecil masyarakat Jakarta aja. Jadi kami menganggap bahwa penetapan hari ini tidak mendapat legitimasi yang penuh dan utuh karena tidak mencapai quorum menurut kami dari masyarakat Jakarta. Itu sih. Tentunya kami akan menggunakan hak kami ya untuk menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono sebanyak 1.718.160 suara. Pasangan Dharma Kun meraih 459.230 suara. Dan pasangan Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak dengan 2.183.239 suara. KPU Jakarta mencatat jumlah suara sah sebanyak 4.360.629 dan suara tidak sah 363.764. Sesuai dengan undang-undang, pasangan calon yang berlaga di Pilkada punya waktu 3 hari untuk mendaftarkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dan MK punya waktu selama 45 hari untuk memutus gugatan paslon pemilihan kepala daerah. Tim Liputan Kompas TV.